Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita hening sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 20 sampai 25. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu." Yesus berkata kepada para murid, "Akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, dia ada di sana. Lihat, dia ada di sini.' Tetapi jangan kalian pergi ke situ. Jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah hal Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah Injil Tuhan. Cinta tak semestinya dipenjara dalam hati, namun diekspresikan dalam tindakan nyata manusia di kehidupannya sehari-hari. Sebab hanya dengan cara itulah kita menghadirkan maupun memperlihatkan kerajaan Allah di dunia ini. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan bersama mengisahkan tentang kerajaan Allah yang sudah ada di tengah-tengah kita. Hal ini bersandar pada pertanyaan orang-orang Farisi kepada Yesus tentang kapan kerajaan Allah itu datang. Yesus dengan tegas menyikapi pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dia menjawab bahwa kerajaan Allah datang tanpa tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, "Lihat, ia ada di sini," atau "ia ada di sana." Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Jawaban yang diberikan Yesus kepada orang-orang Farisi sungguh menjadi kabar gembira bagi kita yang masih berada dalam keraguan dan mungkin masih menyimpan pertanyaan yang sama, kapan dan di mana kerajaan Allah itu datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kerajaan Allah yang dimaksudkan Yesus bukanlah sebuah tempat di mana kita bisa mengatakan dia ada di sana, dan bukan pula sebuah benda di mana kita bisa mengatakan dia ada di situ. Namun, kerajaan Allah yang dimaksudkan Yesus adalah hal mendengarkan sabda Allah dan meresapkannya dalam hati, lalu mengaplikasikannya dalam tindakan nyata yang bisa membuahkan cinta dan perdamaian untuk sesama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwasanya kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kita berupa sabda Allah. Namun banyak di antara kita seperti orang-orang Farisi merindukan kerajaan Allah, tapi gagal membuka mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar. Untuk itu kita semestinya membuka hati kita untuk menyambut kerajaan Allah. Dalam hal ini kita perlu mendengarkan sabda Tuhan. Dan hal yang mendasar yang dibutuhkan dalam mendengar dan meresapkan sabda Allah ialah sebuah kesadaran akan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Kesadaran inilah yang mengantarkan kita pada sebuah pertanggungjawaban iman, yaitu iman akan Tritunggal yang Maha Kudus, yang dengan rela menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah umat manusia. Ingatlah bahwa orang yang bertanggung jawab akan imannya adalah orang yang setia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di akhir refleksi singkat ini, saya mau mengundang kita semua
untuk mempertanggungjawabkan iman kita dengan cara mendengarkan sabda Allah dan meresapkannya dalam hati. Dan hal yang paling penting juga adalah mengekspresikannya dalam tindakan nyata sehari-hari yang bisa membuahkan cinta dan perdamaian bagi sesama. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.